Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Anissa Dia Kusuma Astuti dengan nomor induk mahasiswa 195030800111024 Prodi Pariwisata Bisnis tahun 2019, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Izinkan saya untuk menyampaikan review atau ulasan dalam bentuk video mengenai materi otomasi dan disrupsi teknologi pada industri pariwisata. Pada kesempatan video kali ini juga saya akan menyampaikan dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi dan Komunikasi Pariwisata dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Roshihan, SIP MHUM. Langsung saja kita ke bagian materi. Seperti yang kita ketahui, pada abad ke-21 ini, teknologi sudah berkembang sangat pesat. Dari yang hanya berupa teknologi tradisional, semua serba manual dengan teknologi manusia, hingga sampai kepada saat ini, kita sudah dibantu mesin dalam melakukan hampir seluruh kegiatan di hidup kita. Baik dalam sektor sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Secara sadar atau tidak, kita sudah hidup berdampingan dengan teknologi tersebut. Berbagai media dan sarana komunikasi saat ini mengacu pada teknologi mesin, bahkan robot. Hal ini juga yang melatar belakangi timbulnya revolusi industri 4.0. Lantas, apa sih industri 4.0 itu? Seperti yang saya kutip dari Angela Merkel tahun 2014 menjelaskan bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Dengan kata lain, bahwa teknologi tersebut membantu dalam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, memudahkannya sehingga dapat lebih efisien dan praktis dalam pengerjaannya. Revolusi industri 4.0 berkaitan erat sekali dengan beberapa hal, seperti contohnya 1. Perkembangan elektronik, kedua, sistem teknologi informasi, dan ketiga ada otomasi. Berbicara mengenai otomasi, jadi yang dimaksud dengan otomasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama saja dengan penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, sehingga suatu pekerjaan tersebut dapat dengan otomatis berjalan tanpa pengawasan manusia sekalipun. Penjelasan tersebut sudah cukup menjelaskan apa itu sebenarnya otomasi. Lantas, otomasi sendiri berkaitan erat sekali dengan sistem informasi dan komunikasi, bahwa seperti yang kita lihat saat ini, penerapan dari otomasi hampir terjadi di semua aspek kehidupan manusia. Dari sehari-hari pun kita dapat melakukan komunikasi tanpa terhalang lagi dengan adanya ponsel pintar maupun media sosial. Selain itu, dapat dilihat juga pada penerapan di bidang ekonomi. Saat ini kebanyakan pabrik sudah mengerahkan tenaga mesin untuk melakukan produksi, namun dalam pengoperasiannya masih dipegang oleh seseorang, dan masih banyak lagi pengaplikasian otomasi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah otomasi memberikan dampak pada kegiatan wisata? Seperti yang kita ketahui bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan apabila dikembangkan. Selain itu, di beberapa negara, sektor pariwisata juga sudah berhasil menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan saya pada dampak yang timbul akibat adanya otomasi dalam ranah pariwisata dan perhotelan. Berdasarkan jurnal yang berjudul The Impact of Automation on Tourism and Hospitality Jobs karya Stanislav Ivanov pada tahun 2020, menyebutkan bahwa saat ini penggunaan robot, artificial intelligence, dan otomasi sebagai layanan masih berada di tahap awal pada penerapannya di sektor pariwisata dan perhotelan. Seiring dengan berkembangnya dan kemajuan teknologi, perusahaan pariwisata dan perhotelan dapat melihatnya sebagai peluang untuk melakukan inovasi, keunggulan kompetitif, produktivitas, dan profitabilitas. Selain itu, otomasi dapat menimbulkan juga pola pikir manajerial. Untuk melakukan itu semua, langkah awal yang dapat diambil yaitu mengidentifikasi otomasi pada tugas karyawan di pariwisata maupun perhotelan. Dampak otomasi pada pekerjaan di bidang pariwisata dan perhotelan tidak langsung terlihat secara langsung karena beberapa hal, yaitu 1.
Ranah pariwisata dan perhotelan memang sangat luas dan beragam, atau yang sering disebut dengan heterogen. Sebagai contoh, terdapat 2 restoran, yang satu restoran biasa dan yang satu lagi restoran berbintang. Dapat kita simpulkan, walaupun kedua tempat tersebut menyediakan jasa dengan basic yang sama, namun dapat diterapkan secara berbeda sesuai dengan ukuran, bagaimana sistem operasi di dalamnya berlangsung, serta bagaimana posisi yang dimiliki dalam pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam pariwisata dan perhotelan ini memiliki proses yang luas serta beragam dan jabatan dan posisi dengan berbagai tingkat. Lalu ada yang ketiga, karena pariwisata dan perhotelan merupakan sebuah sektor jasa yang mengutamakan komunikasi dengan pengunjung, maka diperlukan kecerdasan emosional dan empati pada setiap karyawannya. Otomasi dalam dunia pariwisata dan perhotelan dapat menimbulkan beberapa efek, seperti substitusi dan efek peningkatan yang berpengaruh pada pekerjaan secara bersamaan. Efek substitusi sendiri dapat terlihat ketika penggantian tugas atau pekerjaan manusia dengan mesin. Sedangkan efek peningkatan terjadi ketika adanya otomasi tidak mengarah kepada penghapusan posisi pekerjaan, tetapi malah meningkatkan produktivitas dari pekerja tersebut. Dampak yang timbul dari adanya pekerjaan pariwisata dan perhotelan bergantung pada 2 efek tersebut, seperti yang dikutip dari Ivanov dan Webster pada tahun 2019. Untuk lebih spesifik mengenai dampak yang dapat saja terjadi dalam otomasi, saya akan menjelaskan sebagai berikut. 1. Dampak dapat berpengaruh pada proses tugas yang membentuk proses. Jadi, otomasi dapat mengelompokkan tugas ke dalam posisi pekerjaan masing-masing. Sebagai contoh, pada check-in mandiri di sebuah resepsionis, robot yang dapat bersosialisasi di lobi hotel, robot layanan kamar, modul pemberian harga otomatis yang berada dalam sistem manajemen hotel, kendaraan yang dapat mengirimkan makanan dengan sendirinya, chatbot media sosial, dan lain sebagainya. Kedua, otomasi juga memberikan dampak pada tugas para pekerjanya. Hal ini menimbulkan beberapa kasus, seperti misal kasus 1, menghilangkan seluruh pekerjaan manusia dan menggantinya dengan proses yang otomatis. Proses tetap akan diimplementasikan seperti biasa, namun hanya menghilangkan peran manusia di dalamnya. Yang kedua, pada kasus 2, tugas dapat berjalan secara otomatis namun tidak semuanya. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini menyebabkan suatu proses baru yang juga mempengaruhi pemberian tugas baru pada pekerja. Jadi pada kasus 2 ini otomasi tidak secara menyeluruh, jadi masih 50-50 antara manusia dengan robot, seperti itu. Sebenarnya inti dari dampak otomasi ini adalah apakah kita akan memberikan efek pada job desk yang lama atau bahkan memberikan suatu bentuk job desk yang baru bagi para pekerjanya. Lalu apa sih faktor apabila kita ingin menyeimbangkan antara efek substitusi dengan efek peningkatan ini? Menurut Ivanov dan Webster, terdapat 3 faktor, yaitu 1. Set tugas karyawan yang berada di dalam proses. Yang kedua, produktivitas relatif antara teknologi otomasi versus manusia, yaitu karyawan. Yang ketiga, kapasitas layanan perusahaan dan tingkat pemanfaatannya. Memang dalam penerapan otomasi ini terdapat plus minusnya. Apabila kita ingin menerapkan otomasi secara keseluruhan, maka kita harus siap dana yang lebih. Mengingat pembelian dan perawatan mesin tidaklah semurah apabila kita memberikan gaji pegawai. Namun dilihat dari segi positif, penerapan otomasi dalam jangka panjang, kemajuan robot, kecerdasan buatan, dan layanan otomasi dapat memaksimalkan kapasitas dan meningkatkan efisiensi kerja pada proses keseluruhannya. Dampak teknologi otomasi tertentu pada proses tertentu juga secara spesifik akan mengikuti rangka kerja TOE atau Technology Organization Environment dari Tornatsky dan Fleischer tahun 1990. Itu akan bervariasi menurut perusahaan, jenis teknologi, dan proses.
Selain itu, setiap teknologi otomasi memiliki efek yang berbeda pada pekerjaan pariwisata atau perhotelan, tergantung pada karakteristik teknisnya dan skala adopsi atau tolak ukur mereka di sebuah perusahaan. Lantas, bagaimana implikasi otomasi pada pekerja pariwisata dan perhotelan di masa depan? Otomatisasi akan menghilangkan atau secara signifikan mengurangi jumlah beberapa pekerjaan, mengubah tugas dan sifat pekerjaan untuk orang lain, dan menciptakan posisi pekerjaan baru. Sebagian besar dari pekerjaan di industri ini akan dapat diotomasi kecuali yang menggunakan skill sosial serta kecerdasan emosional. Akan tetapi ada pengurangan karyawan di beberapa job desk seperti resepsionis, agen penjualan, juru masak, kasir, akuntan, dan lain sebagainya, walau tidak benar-benar menghilangkannya. Hal buruknya, otomasi ini di masa depan akan mengakibatkan sedikitnya penyediaan peluang karir bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Dalam perkembangan otomasi di dunia pariwisata dan perhotelan ini mendorong penambahan skill dalam rangka beradaptasi dengan teknologi bagi karyawannya. Aliansi Generasi Pariwisata mengidentifikasi keterampilan teknis, sosial, dan hijau menjadi skill kunci bagi karyawan di bidang pariwisata dan perhotelan di masa depan. Skill-skill ini dapat digunakan untuk bekerja secara efektif dan efisien di segala teknologi otomasi yang akan ada di sektor ini. Selain itu, skill sosial serta kecerdasan emosional juga diperlukan untuk memberikan mereka keunggulan kompetitif atas teknologi otomasi. Lalu dengan ini, apakah perlu pengimplikasian otomasi pada pariwisata dan perhotelan pada institusi pendidikan tinggi? Sebelum membahasnya, saat ini memang belum ada universitas yang menawarkan kurikulum mengenai robotik dan augmented intelligence pada program pariwisata dan perhotelan. Namun seiring berkembangnya teknologi, apalagi di bidang pariwisata dan perhotelan, diperlukan sekali pengembangan kurikulum yang mencakup robotik dan augmented intelligence tersebut. Selain dapat membekali mahasiswa dengan basic solusi teknologikal seperti sosial media, website, dan software yang dipakai di pariwisata maupun perhotelan, tetapi juga dapat mencakup kurikulum yang lebih kompleks lagi dan mengerti teknologi otomasi lebih lanjut seperti virtual, augmented reality, chatbot, kios, service robot, dan teknologi dengan face recognition. Hal tersebut sudah mulai diterapkan oleh Universitas Varna di Bulgaria pada tahun 2020. Para praktisi di bidang pariwisata, perhotelan juga perlu mengupgrade kualifikasi mereka mengenai robotik dan juga augmented intelligence tersebut. Jadi kesimpulannya adalah otomasi sangat diperlukan bagi industri pariwisata dan perhotelan, tidak karena hanya mengikuti perkembangan teknologi, namun juga dikarenakan kemampuan dan pandangan akan otomasi yang membuat pekerjaan menjadi efisien. Meskipun otomasi akan menghilangkan beberapa job desk di pariwisata dan perhotelan, namun otomasi mengubah tugas untuk orang lain dan akan menciptakan posisi pekerjaan baru. Otomasi juga berguna tidak hanya dalam aspek bisnis, tetapi juga dalam pendidikan, seperti contohnya di universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya. Dengan ini diharapkan otomasi dapat membantu industri pariwisata dan perhotelan dengan tetap berpegang pada dasar dari hospitality itu sendiri, yaitu keramahan, tamahan, dan interaksi antara satu sama lain. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.